Sahabat Premier, apa kabar? Semoga sehat-sehat kita semua ya, sahabat Premier ya. Kali ini kita mau membicarakan satu hal yang akhir-akhir ini tuh ya banyak warung-warung kopi, terus banyak juga gerai-gerai minuman zaman kekinian, zaman now yang semuanya serba dicampur-campur terus jadi apalah gitu. Dan memang sih menurut kabarnya sih enak dok, katanya dok minumannya. Jadi ada campurannya segala macam sampai yang ada yang hitam-hitam tuh. Dan semua menjamur di mana-mana. Nah, untuk membahas itu, kalau dibilang bahaya sih, kalau katanya Rhoma Irama ya, apapun yang berlebihan itu berbahaya. Jadi kita mau nanya nih sama dokter yang mikirin bahaya apa enggak, terus mikirin juga gizi, nilai gizi dari satu minuman, satu makanan yang memang akan dikonsumsi oleh sahabat Premier. Kita perkenalkan Dokter Dia Prasmaptis, spesialis gizi klinik ya dok ya. Apa kabar dokter? Baik. Masih ngurusin itu, ngitung-ngitung nasi, berapa kalori? Masih. Semuanya dihitung. Saya merasa bersalah loh kalau ketemu dokter spesialis gizi gini nih. Jangan dong, udah Pak Oke. Soalnya jadinya kayak ngitung-ngitung gitu dok. Enggak, tapi ini kita nggak ngitung-ngitung ya. Dok, nih kita hari ini mau ngomongin tuh dok minuman-minuman zaman now yang sekarang lagi menjamur dan semua orang suka. Dari anak kecil sampai orang gede. Sebenarnya sih kita pengen bicarain tuh bahaya nggak sih dok tuh kayak yang item-item tuh dok yang kayak biji-biji gitu. Terus apa sih dicampur gula apa segala macem. Berbahaya nggak sih dok kalau misalnya kita konsumsi dari kecil atau misalnya ya anak-anak remaja-remaja gitu, bahaya nggak dok? Ya. Memang sebetulnya kalau kita lihat fenomenanya menjamur sekali betul. sekarang ya, untuk minuman-minuman seperti itu. Nah, saya juga melihat bahwa minuman ini populer sekali untuk segala macam umur, jadi mulai anak-anak, dewasa sampai dengan yang tua-tua juga iya, suka. Nenek, iya benar dok. Sebetulnya kalau saya lihat dari sisi gizinya sendiri, ini adalah bukan jenis minuman yang bisa kita konsumsi setiap hari. Oke, karena dia isinya itu macem-macem dan memang kadarnya nggak bisa terukur kali ya dok. Kalau misalnya kayak perbandingannya kayak minuman kaleng gitu gimana dok? Jadi memang saya berikan satu contoh ya. Gimana dok? Yang sering kita temui adalah minuman susu teh tuh. Susu teh yang susu campur teh gitu. Yang terus seperti itu. Nah, kadang-kadang kita pada saat membeli kita akan ditanyakan apakah ada ekstra yang lain, ingin dicampurkan dengan apa atau mungkin dengan toppingnya. Iya. Ini yang membuat kalori. Jadi yang pertama adalah kalorinya besar sekali. Kalori dari minuman kekinian itu ya dok ya. Oke, terus dok. Dan kadang-kadang kita tergoda bahwa kemudian nanti akan ditawarkan bahwa mau upsize nggak, tambah ukuran, tambah 4.000 lagi upsize. Nah, kita kadang-kadang kita 4.000 lagi upsize gitu loh ya, tambah banyak gimana nggak seneng ya dok. Kita upsize. Nah, itu kalorinya akan double, akan bertambah banyak. Betul. Kalau tadi kakak tanya bagaimana dengan minuman ringan biasa, soft drink minuman kaleng gitu ya dok. Seperti itu. Kalau dengan kita beli yang ukuran besar ya, yang paling besar itu kurang lebih kalorinya bisa 4 kali lipat. Si minuman kekinian itu bisa 4 kali lebih banyak kalorinya dibanding minuman kaleng. Iya. Berarti banyak banget ya dok? Banyak. Berarti ngeri dong dok kita kalau kayak begitu ya dok? Nah, makanya itu saya bilang ini bukan sesuatu yang bisa kita konsumsi setiap hari. Setiap hari, berarti boleh dong 2 hari sekali, 3 hari sekali atau gimana dok? Sebaiknya sih dibatasi sampai seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali ya dok, soalnya kan ya kita ya tahu sendiri misalnya nih capek-capek pulang kerja, pengen yang manis-manis, pengen yang ini segala macam, udah gitu kan dokter lihat deh warnanya kan menarik perhatian ya dok, jadi kita pengen beli, jadi seminggu sekali pun itu maksimal kali ya dok. Maksimal. Dan kadang-kadang kita merasa ada keinginan karena kalau kita lihat di papan menunya itu banyak sekali tipe-tipenya. Nah, kita kan pasti kemarin sudah coba yang ini, sekarang pilih yang ini. Kalau dilihat-lihat, ditilik-tilik ternyata kalorinya pun mirip. Jadi hampir sama. Sama, dan yang paling ngerinya 4 kali lebih banyak daripada minuman ringan ya dok. Minuman ringan biasa. Yang kalengan biasa berarti ngeri banget. Nah, terus gini dok, kan tadi kan aku bilang juga tadi dari anak kecil sampai anak gede. Nah, gimana tuh yang kakek nenek ya dok? Maksudnya yang umur-umurnya di atas 55 kan kita juga nggak tahu penyakitnya apa segala macam, itu gimana ya dok?
sudah pasti Tidak saya boleh, tidak sarankan ya, Dok, ya. untuk mengonsumsi ini, kecuali memang hanya sekedar mencoba ya, hanya sekedar mencoba. Seseruput, Nah, 2 seruput. kalau kemudian tadi saya bilang upsize dicoba sendiri, nah benar, itu benar. akan menimbulkan suatu masalah. Iya, Karena iya. ada penelitian yang menunjukkan bahwa apabila kita mengonsumsi jenis-jenis minuman seperti yang tadi saya sebutkan Iya. tadi, kurang lebih 2 kali sehari Iya. dengan ukuran kurang lebih 500 cc. 500 cc. Nah, itu selama 6 bulan konsisten Konsisten minum. itu setelah 6 bulan itu bisa terjadi diabetes. Oh gitu, Dok. Jadi makan hati, diabetes itu sudah ada penelitiannya. Berarti ngeri juga ya, Dok. Berarti emang kita sesuatu yang memang berlebihan itu memang tidak baik, dan kita juga harus melihat itu isinya apa dan bisa mengakibatkan apa gitu ya, Dok ya. Nah, terus gini, Dok, kalau misalnya tidak diperbolehkan nih, ini sekarang lagi bulan puasa nih, Dok, kan kita suka bikin bukaan-bukaan kayak gitu, Dok ya, segala apa tuh agar-agar, segala apa tuh yang kotak-kotak tuh yang dari kelapa, yang kayak gitu segala macam. Itu pun kalau kita mau buat, kita juga harus melihat nilai gizinya gitu ya, Dok ya, sebanyak apa gitu. Dan ke siapa yang kita kasih gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi untuk terutama pada saat berbuka puasa ini, kita akan berikan jenis-jenis biasanya untuk pembuka tajil itu memang manis. Betul. Jadi kita biasanya akan sarankan kita pakai pemanis yang alami. Jadi dari buah. Oh, manis jadi yang nggak pakai gula lagi. Nah, kita tidak sarankan untuk tambahan gula. Gula. Ya berarti mendingan manisnya itu dari buah atau dari melihat orang yang bikin gitu ya. Orang yang bikin kan misalkan udah manis, nggak usah pakai gula. Dok, ngomong-ngomong gula. Ngomong-ngomong gula nih, Dok. Kan ada juga gula-gula yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan tuh, Dok. Selama yang saya tahu, selama saya segede gini ya, Dok, saya taunya gula dari tebu. Nah, sekarang kan udah banyak dari apa sih kayak tumbuhan apa sih bahasa stevia ya, Dok ya? Tanaman stevia. Tanaman stevia itu kalau menurut dokter gimana, Dok? Dari segi isinya atau kadarnya, terus bahaya enggaknya gitu, Dok? Tanaman stevia ini merupakan salah satu sumber dari pengganti gula. Ini merupakan salah satu alternatif yang bisa dipilih karena dia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Betul. Ada sih pemanis lainnya, tetapi dia bersifat kimiawi. Iya, benar-benar, Dok. Nah, untuk stevia ini memang dia tidak ada kalorinya dan tidak sama sekali. meningkatkan gula darah. Oh gitu, bisa dijadikan pengganti dari gula-gula dari tebu gitu ya, Dok ya? Betul. Oh, dan itu konsumsinya berarti boleh berapa aja dan kapan aja, Dok? Atau gimana? Sebaiknya juga sesuai dengan anjuran. Oh, jadi juga tidak berlebihan. Berarti benar tuh ya. Roma Irama berarti benar ya, Dok. Semua yang berlebihan tidak boleh. Dia ada juga konsekuensinya, ada juga akibatnya. Kadang-kadang juga nggak nyaman di saluran cerna, kembung lah. Gitu. Jadi memang kita harus batasi juga pemakaiannya. Toh dia sudah manis sekali gitu. Jadi gitu, dari tanaman ya, Dok ya? Dia sedikit saja kita berikan sebetulnya sudah manis, tetapi kembali lagi manis atau tidak kan relatif. Iya, betul. Setiap orang kan ada ukurannya masing-masing ya, Dok ya, supaya cuma memang kalau yang untuk yang Bapak Ibu sahabat Premier yang memang ada DM kan memang disarankan untuk tidak menggunakan gula dari tebu karena kan kalorinya dan gulanya juga tinggi ya, Dok, makanya bisa dialihkan ke gula-gula yang lain. Jadi kalau yang stevia ini bisa dibilang aman ya, Dok, walaupun lebih aman dari tumbuh-tumbuhan ya, Dok ya. Terus ini, Dok, kalau saya mau nanya lagi, setelah tadi kan kita ada minuman kekinian, terus siapa tuh namanya makanan pembuka yang manis-manis segala macam tuh stevia. Nah, terus kalau misalnya ini, Dok, kopi. Nah, kopi juga kan sekarang kita lihat ya, Dok, banyak yang apalah dikasih screamer apa itu, jadi kayaknya 11-12 sama minuman kekinian itu kali ya, Dok ya? Sama persis ya, Dok ya? Sama. Apalagi kemudian untuk kopi ini sendiri mungkin tidak cocok untuk semua kondisi. Untuk orang-orang dengan gangguan darah tinggi, artinya dengan kondisi hipertensi, ini juga harus hati-hati. Betul, karena kita kan karena sudah ada campuran susunya, mungkin sudah ada campuran lainnya. Kadang-kadang sekarang sudah ada campuran cincau lah, gula apa tuh, Dok? Gula apa? Aren lah, apalah kayak gitu. Iya, betul. Nah, ini kemudian kita tidak terasa lagi bahwa yang kita minum ini adalah kopi dan jumlahnya banyak. Nanti tahu-tahu besok paginya pada saat diukur tekanan darah langsung pada hipertensi. Kenapa? Jadi memang ini harus diingat untuk orang dengan kondisi yang sebelumnya mengidap darah tinggi. Itu harus hati-hati juga. Nah, kemudian
tadi kopi tadi dengan segala macam isiannya itu ingat lagi dengan kalorinya, kembali lagi balik lagi. Berarti intinya si kalorinya itulah yang membuat si makanan minuman kekinian itu dan kopi kekinian itu yang harus kita pikirkan lebih banyak manfaatnya atau tidak gitu ya. Betul, Dok ya. Betul. Oke. Dokter, nih saran nih buat para sahabat Premier mengenai kita menyikapi banyaknya minuman-minuman kekinian itu, Dok. Boleh dong dikasih saran jadi biar sahabat Premier juga bisa lebih bijaksana terutama dalam menjaga kesehatannya, Dok. Silakan, Dok. Baik. Jadi saran dari saya pada saat memilih minuman-minuman kekinian, yang pertama adalah cari ukuran yang paling kecil. Kemudian yang kedua, cari yang kadar gulanya paling rendah. Kalau bisa di bawah 30%, lebih bagus lagi kalau tidak diberi tambahan gula. Seminimal mungkin kita berikan tambahan. Jadi artinya kita hindari pemberian topping ataupun mungkin yang di dalamnya tadi yang macam-macam itu. Nah, kemudian yang keempat adalah ini bukan sesuatu yang bisa kita konsumsi setiap hari. Jadi tolong batasi untuk konsumsinya. Seminggu sekali masih boleh lah ya, Dok ya. Oke. Itu saja. Itu aja ya, Dok. Oke tuh sobat Premier ya. Jadi satu, cari gelas yang paling kecil. Kalau yang dijual segini, sahabat Premier cari yang lebih kecil. Cangkir ya, Dok. Terus yang kedua, cari gulanya juga yang persennya lebih sedikit ya, Dok. Yang paling kecil juga. Terus konsumsinya jangan setiap hari, sahabat Premier. Pertama, menjaga dompet kita supaya nggak kempes. Yang kedua juga supaya sahabat Premier sehat. Dan yang tadi apa, Dok? Tidak dikonsumsi setiap hari terutama itu, dan jangan menggunakan topping yang bermacam-macam ya, Dok ya. Memang sih enak di mata tapi nggak enak di lambung, enak di lidah juga, di lidah dan nggak enak juga di dompet. Oke, Dokter, terima kasih banyak ya, Dok. Saya jadi banyak saya jadi tahu minuman apa saja yang bisa kita minum yang sehat, dan kalaupun kepengen nyobain juga jangan sering-sering. Jadi supaya kita lebih sehat aja deh, Dok, apalagi lagi masa pandemi gini ya, Dok ya. Semua harus kita jaga ya, Dok. Oke, demikian sahabat Premier, terima kasih banyak Dokter Dia. Sampai ketemu lagi, sampai ketemu di masa yang akan datang sahabat Premier. Dadah.